Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Johnny Tasya Kreator. Buat teman-teman, jangan lupa bantu subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video penting selanjutnya. YouTube adalah salah satu platform sosial media dalam bentuk video yang memberikan rewards kepada kreatornya. Dalam beberapa tahun terakhir, miliarder, terminator, dan jutawan baru muncul dari kalangan YouTuber. Bahkan YouTube membuka peluang kepada siapapun dengan latar belakang apapun, memberikan kesempatan yang sama untuk bisa sama-sama sukses sebagai konten kreator. YouTube memang sangat menjanjikan, bahkan tidak sedikit orang-orang menjadikan YouTube sebagai media sumber penghasilan utama mereka. Bukan rahasia lagi bahwa pendapatan dari YouTube sangatlah besar. Artinya, potensinya hampir tidak terbatas karena selain bisa mendapatkan uang dari iklan YouTube, seorang konten kreator bisa mendapatkan uang dari endorse iklan sebuah perusahaan. Akan tetapi tidak sedikit YouTuber yang menyerah karena merasa sulit dan memutuskan untuk berhenti menjadi YouTuber. Padahal masih baru mencoba. Sebagian besar para calon YouTuber menyerah di tengah jalan dikarenakan tidak memiliki mindset yang benar tentang menjadi seorang YouTuber. Dengan memiliki mindset yang benar, seseorang bisa sukses lebih cepat sebagai YouTuber. Di video ini saya akan berbagi tentang 7 mindset yang wajib dimiliki oleh seorang YouTuber. Seorang YouTuber yang sukses memiliki visi yang sangat jauh ke depan serta memiliki pandangan yang luas. Artinya, dia memiliki tujuan yang besar di balik sebuah channel yang dia buat. Seorang YouTuber yang visioner sangat paham bahwa untuk menghasilkan uang dari YouTube itu tidak hanya dari iklan atau dari publisher Google AdSense saja. Ia tahu bahwa dengan memiliki sebuah channel bisa berkembang dengan cara yang lain. Misalnya, menjadi seorang influencer, menjadi afiliator, mengembangkan online shop, dan membangun personal branding. Semua bisa dilakukan dengan memiliki kanal YouTube dan potensinya sama-sama besar. Bahkan bisa lebih besar dari hanya sebagai publisher Google AdSense. Dengan memiliki pandangan yang luas seperti ini, seseorang YouTuber atau konten kreator akan tahu dengan apa yang dia lakukan untuk kedepannya, dan atas dasar alasan inilah mengapa seorang YouTuber harus visioner. Setiap optimis merupakan suatu kepercayaan bahwa dirimu pasti bisa menaklukkan setiap rintangan yang ada dalam hidup. Apapun itu, kamu yakin pasti dapat melaluinya dengan baik. Namun demikian, membiasakan diri untuk optimis ternyata juga bukan hal yang mudah. Di tengah kondisi yang tidak bersahabat, seringkali rasa ingin menyerah tiba-tiba datang. Padahal sikap optimis itu sangat penting untuk langkah ke depannya. Ada beberapa alasan mengapa kita harus membiasakan diri untuk selalu bersikap optimis dan membiasakan diri bersikap optimis. Kamu akan tumbuh menjadi sosok yang percaya diri. Apapun masalah yang terjadi, kamu selalu yakin dan percaya pasti bisa menghadapinya dengan baik. Dengan memiliki sikap optimis, mental kamu akan semakin lebih kuat sehingga tidak gampang rapuh, apalagi mudah putus asa. Sebesar apapun rintangan yang ada di depan kamu, yakin pasti bisa menaklukkannya. Hidup memang penuh dengan misteri. Apa yang terjadi satu detik ke depan semuanya tidak dapat diprediksi. Namun, sikap optimis dapat membuat mentalmu lebih kuat sehingga kamu tidak gampang rapuh meskipun tengah dihadapkan dengan situasi terburuk sekalipun. Alih-alih larut dalam kesedihan, kamu justru bangkit dan melanjutkan langkah dengan lebih semangat lagi. Membiasakan diri untuk optimis akan menumbuhkan keyakinan sehingga kamu memiliki keberanian mencoba dalam berbagai hal. Bagimu, tantangan bukanlah hambatan yang harus dihindari, namun adalah sebuah fase yang harus dilewati dan ditaklukkan. Sikap optimis memiliki peran yang berarti dalam kehidupan. Dengan memiliki rasa optimis,
maka dalam benakmu perlahan akan tumbuh semangat yang menggebu-gebu. Kamu yakin dan akan berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang diinginkan, bukan hanya berlaku sebagai YouTuber. Hampir dalam proses apapun, jika kamu ingin benar-benar sukses dan menjadi orang yang besar, kamu harus menumbuhkan sikap optimisme. Mulai dari sekarang, sudah menjadi hal yang lumrah bahwa masalah dan kegagalan dapat meruntuhkan semangat untuk terus berkarya dan berkreasi. Apapun itu, tetaplah berkarya dan selalu berikan yang terbaik, karena kita tidak akan pernah tahu kapan momen sukses itu akan datang. Sebagai konten kreator atau seorang YouTuber, kita harus memberikan konten-konten yang terbaik untuk penonton. Konten yang menghibur, konten yang mengedukasi, konten yang menginspirasi, dan yakinlah bahwa apa yang kita bagikan memberikan manfaat kepada orang lain. Fokuslah kepada manfaat, fokuslah kepada value agar orang lain mendapatkan sesuatu dari menonton video di channel-channel kita. Kamu tidak harus menyajikan konten-konten dengan pembahasan yang berat. Kamu bisa menyajikan konten-konten yang fresh, unik, dan menghibur. Ada banyak ide-ide konten yang bisa kita buat untuk memberikan kepuasan kepada penonton. Bisa dipastikan channelmu akan sangat sulit berkembang jika kamu hanya memberikan sajian konten yang biasa-biasa saja. Tidak menyajikan sesuatu yang beda, tidak menyajikan sesuatu yang bermanfaat, dan tidak memberikan begitu banyak value kepada penonton. Ketika memulai membuat sebuah video, kita tidak benar-benar tahu apakah video kita akan disukai oleh penonton atau tidak. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah memberikan video yang terbaik versi kita kepada penonton. Rasa ingin tahu akan membuat kita terus belajar. Dengan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kita akan mudah beradaptasi dengan profesi kita, yaitu seorang konten kreator. Dunia terus berubah, kebutuhan manusia terus berubah, dan platform-platform digital akan terus menyesuaikan dengan kebutuhan manusia tersebut. Oleh karena itulah, kita harus terus melekatkan rasa ingin tahu kepada diri kita sebagai seorang konten kreator. Kita harus update algoritma terbaru, aturan-aturan terbaru, dan ide-ide terbaru. Untuk melakukan hal ini, kamu bisa subscribe channel yang terkait dengan pembahasan kontenmu sebanyak-banyaknya. Kamu juga bisa mencari referensi dari channel-channel luar atau dari mana saja. Yang jelas, sebisa mungkin kamu harus belajar hal baru setiap harinya. Kreatif adalah suatu langkah dalam proses penciptaan dengan memanfaatkan pikiran yang nantinya akan menghasilkan sebuah ide, gagasan, pemikiran, karya seni, dan lain-lain. Sebagai konten kreator dan memiliki pemikiran yang kreatif akan sangat membantu kita dalam menyelesaikan berbagai tugas ataupun menciptakan sebuah hal baru yang berkualitas. Sedangkan menjadi inovatif artinya kita memiliki ide, konsep, atau metode yang baru. Sebagai konten kreator, selalu kumpulkan sebanyak mungkin referensi, teruslah berpikir kreatif dan melakukan inovasi-inovasi dengan memanfaatkan hasil kerja sebagai sebuah ide baru yang memiliki potensi dan menerapkan ide-ide tersebut ke dalam praktek kerja dengan memiliki pemikiran yang kreatif dan selalu berinovasi. Kamu akan bisa membangun channel yang berbeda dari yang lain. Kamu akan memiliki banyak hal unik di dalam pembahasan konten di channelmu. Itulah kenapa berpikir kreatif dan berinovasi sangat-sangat penting bagi seorang konten kreator. Berhasil tidaknya sebuah karya atau berhasilnya tidaknya sebuah channel itu ditentukan oleh komitmen yang kamu punya. Untuk bisa membangun komitmen ini, tidak ada hal lain yang bisa cukup membantu kecuali satu hal, yaitu mencintai pekerjaanmu dengan kamu mencintai profesimu.
Sebagai konten kreator, kamu bisa bekerja berjam-jam tanpa merasa ada tekanan. Kamu akan rela bekerja dengan sangat keras demi memajukan channelmu. Jika kamu sudah menjadikan konten kreatormu sebagai passion, maka kamu tidak akan lagi terbebani dengan aktivitas-aktivitas berulang yang kamu lakukan setiap harinya. Kamu harus memiliki komitmen yang benar-benar kuat untuk bisa mengantarkanmu ke sebuah tujuanmu. Teruslah melakukan riset, ide-ide konten, dan teruslah upload secara rutin dan berkala dengan memiliki komitmen untuk terus mengupload konten-konten yang fresh dan original secara berkala dan rutin. Maka peluang untuk menjadi konten kreator yang sukses akan semakin terbuka lebar. Keluar dari zona nyaman bukan berarti kamu resign dan meninggalkan pekerjaanmu saat ini. Kamu tetap bisa bekerja seperti biasa. Akan tetapi, kamu harus berani dan siap untuk bekerja di luar waktu reguler yang biasa kamu lakukan. Memang berat untuk di awal. Bahkan banyak orang yang ragu untuk meninggalkan zona nyaman karena takut memasuki dunia baru, takut melakukan hal-hal baru. Ketika kamu berada di zona nyaman, maka kamu akan cenderung tidak terlalu tertarik untuk mencoba hal-hal baru atau mencapai hal yang lebih banyak hal di dalam zona tersebut. Jika kamu tetap berada di zona ini, kamu mungkin tidak dapat melanjutkan kehidupan yang lebih berkembang. Orang-orang di zona nyaman cenderung memiliki karir yang menetap, kinerja yang stabil tanpa adanya perbaikan. Itulah kenapa seorang YouTuber atau konten kreator harus berani keluar dari zona nyamannya. Dengan keluar dari zona nyaman, kamu bisa memaksimalkan potensimu. Kamu bisa lebih berkarya untuk ke hal-hal yang lebih besar, untuk potensi yang tidak terbatas di dunia digital. Itulah beberapa mindset yang harus dimiliki jika kamu benar-benar ingin menjadi seorang YouTuber atau konten motor yang sukses. Dengan memiliki mindset tersebut, kamu akan berkembang lebih cepat daripada orang-orang pada umumnya yang tidak memiliki mindset tersebut. Satu pesan terakhir dari saya, percayalah proses, semua akan sampai tujuan pada waktunya, termasuk kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.